Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan materi hari ini ya, yaitu penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan. Tujuan utama mempelajari logika matematika adalah mencari metode atau cara untuk mengambil keputusan atau menarik kesimpulan dari suatu pernyataan. Nah, pernyataan yang digunakan sebagai dasar disebut premis. Sedangkan pernyataan baru yang dihasilkan disebut kesimpulan atau konklusi. Berikut ini beberapa aturan dasar dalam logika matematika, yaitu yang pertama ada modus ponens, yang kedua ada modus tollens, yang ketiga ada silogisme. Nah, kita masuk ke modus ponens. Nah, modus ponens adalah argumentasi atau penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Nah, premisnya yang pertama, jika P maka Q. Nah, premis yang kedua, P. Nah, kesimpulannya atau konklusinya, Q. Seperti ini. Kalau modus ponens seperti ini ya, aturannya. Nah, modus ponens menyatakan apabila diketahui jika P maka Q benar. Nah, nilai P benar. Nah, dapat disimpulkan Q-nya juga benar. Jika P maka Q ini bernilai benar, nah P ini juga bernilai benar, maka kesimpulannya juga Q bernilai benar. Seperti itu. Keabsahan kesimpulan dari modus ponens dapat diperoleh dengan membuktikan nilai kebenaran pernyataan jika P maka Q dan P maka Q dengan tabel kebenaran berikut ini. Nah, kalian bisa lihat tabel kebenaran berikut ini. Nah, berdasarkan tabel di atas, pernyataan jika P maka Q dan P maka Q merupakan tautologi, sehingga penarikan kesimpulan dengan modus ponens dikatakan sah. Seperti itu. Nah, contohnya. Nah, yang pertama, premis pertama, jika seseorang menjadi pengusaha, maka ia memiliki banyak karyawan. Nah, jika premis yang kedua, seperti ini, Ahmad seorang pengusaha. Nah, konklusinya, Ahmad memiliki banyak karyawan. Nah, seperti itu. Jadi, premis yang pertama kan, jadi jika seseorang menjadi pengusaha, maka ia memiliki banyak karyawan. Premis keduanya, Ahmad seorang pengusaha. Nah, kesimpulan dari premis 1 dan premis 2 ini, Ahmad memiliki banyak karyawan. Jika P-nya ini, Q-nya misalkan memiliki banyak karyawan. Nah, ini P, Ahmad seorang pengusaha, ini P, maka kesimpulannya Ahmad memiliki banyak karyawan. Seperti itu. Nah, kita contoh kedua. Premis pertama, diketahuinya jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat bilangan ganjil. Nah, premis yang kedua, 5 bilangan ganjil. Nah, kesimpulannya, 5 kuadrat merupakan bilangan ganjil. Nah, seperti itu kesimpulan dari premis 1, premis 2 dari contoh kedua. Nah, kita masuk yang ketiga, premis 1-nya. Jika saya giat belajar, maka saya lulus ujian. Nah, yang premis kedua, saya giat belajar. Nah, konklusinya, saya lulus ujian. Seperti itu. Saya giat belajar ini P, saya lulus ujian ini Q. Saya giat belajar ini P, saya lulus ujian ini Q. Seperti aturan modus ponens sebelumnya yang Ibu jelaskan, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke modus tollens. Modus tollens adalah argumentasi yang disajikan dalam bentuk berikut ini. Premis 1, jika P maka Q. Nah, premis 2-nya negasi Q. Nah, konklusinya negasi P. Nah, modus tollens dinyatakan apabila diketahui jika P maka Q bernilai benar. Nah, Q-nya tidak benar, disimpulkannya P juga tidak benar. Seperti itu. Nah, keabsahan kesimpulan modus tollens
dapat diperoleh dengan membuktikan pernyataan jika P maka Hi dan negasi Hi maka negasi P. Nah, dengan tabel kebenaran berikut ini. Nah, kalian bisa lihat tabel kebenarannya. Nah, berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pernyataan P maka Hi dan negasi Hi maka negasi P merupakan tautologi, nilai benar semua. Oleh karena itu, penarikan kesimpulan modus tollens adalah sah, seperti itu. Nah, bagaimana dari contoh modus tollens? Nah, kita contoh yang pertama, premis pertamanya misalkan jika musim kemarau datang, maka penduduk kekurangan air. Nah, premis yang kedua, penduduk tidak kekurangan air. Nah, konklusinya, kesimpulannya, musim kemarau tidak datang, seperti itu. Jika musim kemarau datang, ini kita misalkan P, penduduk kekurangan air, ini Hi. Nah, penduduk tidak kekurangan air, ini negasi Hi. Maka konklusinya tadi kan negasi dari P. Nah, musim kemarau tidak datang, seperti itu. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, premis 1. Misalkan, jika suatu negara tidak ada korupsi, maka penduduknya tidak miskin. Nah, yang premis keduanya, ada penduduk negara India yang miskin. Nah, kesimpulannya, di India masih ada korupsi. Nah, P-nya, suatu negara tidak ada korupsi. Nah, Hi-nya, penduduknya tidak miskin. Nah, ini kan tadi berarti premis keduanya menjadi negasi Hi, ada penduduk negara India yang miskin. Seperti itu. Nah, konklusinya, kesimpulannya tadi kan negasi dari P. Berarti di India masih ada korupsi. Seperti itu ya. Nah, contoh yang ketiga, premis pertamanya dimisalkan jika saya sakit, maka saya akan berobat ke dokter. Premis keduanya, saya tidak berobat ke dokter. Nah, konklusinya, saya tidak sakit. Nah, saya sakit ini dimisalkan P, saya akan berobat ke dokter ini, dimisalkan Hi. Saya tidak berobat ke dokter ini, negasi Hi. Saya tidak sakit, ini negasi P. Nah, aturannya sama dengan aturan dari modus tollens. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke silogisme. Silogisme adalah argumentasi yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Nah, premis pertama, jika P maka Hi. Nah, premis keduanya, jika Hi maka R. Nah, konklusinya, jika P maka R. Seperti itu. Aturannya seperti ini. Nah, silogisme menyatakan apabila jika P maka Hi benar dan jika Hi maka R benar. Disimpulkannya, jika P maka R bernilai benar. Jika premis pertama ini benar, nah premis kedua ini juga benar. Nah, konklusinya ini juga bernilai benar. Seperti itu. Nah, keabsahan silogisme juga dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran bahwa pernyataan jika P maka Hi dan jika Hi maka R, maka dapat disebutkan jika P maka R merupakan tautologi. Nah, kalian bisa lihat dari tabel ini. Nah, berdasarkan tabel di atas, pernyataan jika P maka Hi dan jika Hi maka R, maka jika P maka R merupakan tautologi. Oleh karena itu, perhatikan kesimpulan dengan silogisme adalah sah atau valid. Jadi pernyataan silogisme itu sah atau valid ya. Bagaimana contoh dari penarikan kesimpulan menggunakan silogisme? Nah, yang pertama, ketahui premis yang pertama, jika Adi pergi ke rumah Doni, maka Adi kehujanan. Nah, premis keduanya, jika Adi kehujanan, maka Adi masuk angin. Nah, konklusinya, jika Adi pergi ke rumah Doni, maka Adi masuk angin. Nah, Adi pergi ke rumah Doni ini P, Adi kehujanan ini Hi, Adi kehujanan ini Hi, Adi masuk angin ini R. Nah, tadi kan kesimpulannya jika P maka R. Nah, jadi jika
Adi pergi ke rumah Duni, maka Adi masuk angin. Nah, seperti itu. Tadi kan jika P maka Hi, jika Hi maka R. Nah, kesimpulannya jika P maka R. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua seperti ini. Premis pertamanya, ketahui jika hari ini hujan, maka udara dingin. Nah, premis keduanya, jika udara dingin, maka saya memakai jaket. Nah, bagaimana kesimpulannya? Jika hari ini hujan, maka saya memakai jaket. Jika hari ini hujan, maka saya memakai jaket. Seperti itu. Bagaimana dengan contoh yang tiga? Jika hari ini hari Minggu, maka ayah tidak bekerja. Nah, yang kedua, jika ayah tidak bekerja, maka kami pergi berlibur. Konklusinya, jika hari ini hari Minggu, maka kami pergi libur. Nah, segitu. Terima kasih sudah menonton video materi terakhir hari ini. Jika kalian belum paham dari video pertama, video kedua, dan video ketiga, bisa tanyakan kepada Ibu langsung. Ibu akan berkomunikasi dengan kalian selanjutnya. Terima kasih, semangat belajar.